sebelumnya. Sesungguhnya memang kalau berdasarkan data itu 1.300. Lah mereka juga sudah sistem semuanya, Mosok gini sih manual. Masa asosiasi kita ini yang anggotanya cukup besar dan di Indonesia dan masa kita nggak ada sistem. Wah, ini yang pembayaran yang lain bisa dilakukan di Indomaret, di Alfamidi, pakai Dana bisa. Sampai sakmono nih. Iya. Pakai OVO bisa. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ya ini ya? Sore. Salam. Nah, acara santai masih di rumah logistik Alfi Jawa Timur. Hadir di tengah kita nih ngobrol-ngobrol santai. Memang acaranya kan ngobrol di pojok Perak. Ya, ngobrolnya di pojok Perak. Ini pojokan apa gak gitu? Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Tapi kita santai. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Alfi update saat ini, dan hadir ya di tengah kita ini ada Mas Erik. Mas Erik sama Bu Ima. Mas Erik adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, kemudian Sistem Informasi dan Pendidikan Pelatihan. Kalau Bu Ima, Ibu Bendum. Ibu Bendum Bendahara Umum. Pokoknya golek duit sekarang Mbak Ima kayak gitu. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat semua. Alhamdulillah sehat Mas Iko. Dan semangat selalu, jangan lupa. Oh iya, semangat. Puasa kita tetap harus semangat. Puasa ya? Gak kerasa. Saking semangatnya. Jadi ini studio ini hari ini kita mau diskusikan atau ngobrol-ngobrol santai. Ini bagaimana tentang Alfi dari sisi organisasi dan dari sisi administrasi yang lain-lainnya. Ngomong administrasi, ngomong duit gitu ya. Iya, nggak ada duit nggak bisa jalan. Nah, kalau ada duit nggak melaku kan gitu. Nah gitu. Ada yang mau diceritakan Mas Erik yang lagi hot-hotnya nih ya, karena memang Alfi saat ini kan ada pembaruan, ada sesuatu yang baru dari tempatnya, dari sistemnya, ya kan? Selain anggota-anggotanya. Siap. Monggo Mas Erik. Terima kasih Pak Iko dan kesempatannya, dan didampingi Bu Bendum yang tercinta, tercantik, seperak rakyat dan Juanda ini Bu Bendum kita ini. Dan berdasarkan Muswil kita yang ke-5 yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Sangrila, dan juga atas usulan teman-teman semua anggota, dan memang isinya kita harus dituntut lebih maju, lebih rapi, lebih transparan. Makanya saya didapuk ketua umum kita yang tercinta Pak Sebastian Wibisono. Ya, saya didapuk sebagai WKO organisasi dalam sistem informasi dan diklat. Jadi tugasnya kok banyak Pak. Tapi dibenahi akeh. Soalnya itu sing rada gak terbenar gitu. Tidak terbenar. Ya mungkin selama ini yang sudah terjadi di Alfi Jatim memang sudah terregistrasi secara manual ya Pak ya. Ibu Ima juga. Jadi saya punya tanggung jawab sebagai WKO organisasi untuk menyambungkan semuanya. Ya hanya sistem pendataan database saja, tapi ya membantu bondum saya untuk bisa mengakomodir secara penagihannya. Nah kalau dulu kan kita bicaranya manual, diteleponi lah segala macam lah. Sekarang nggak perlu kayak gitu ya Bu Bendum ya. Perlu. Jadi istilahnya awalnya ini yang kita bangun ada sistemnya dulu. Apa sih? Ya, kebetulan kalau kita bicara dengan kita ini bersinggungannya Alfi ini kan bersinggungan dengan para BUMN ya Pak. Iya. Dengan kalau di bandara dengan Angkasa Pura, kalau di dengan Pelindo, pelabuhan dengan Pelindo. Lah mereka juga sudah sistem semuanya. Mosok gini sih manual. Masa asosiasi kita ini yang anggotanya cukup besar dan di Indonesia, dan masa kita nggak ada sistem. Wah, ini yang perlu yang kita korek dan menggelitik di hati saya, ini perlu benar. Ya itu memang sistem, dan syukur alhamdulillah sekarang sistem sudah terwujud dan sudah kita launching juga. Dan untuk yang sistem re-registrasi ya? Re-registrasi daftar ulang secara online. Secara online. Nah, ini secara online loh, Bro. Sampai ini gak daftar kebangetan. dan memang sudah kita saat sampai hari ini
memang sudah 179 yang terregistrasi Registrasi secara online Ya. anggota yang lama. Yang lama, dan ini memang mungkin secara Dulu memang tidak jumlahnya itu berapa sesungguhnya dari dulu itu sebelumnya? sesungguhnya memang kalau berdasarkan data itu 1.300 Yang terdaftar? terdaftar. Daftar tok? Daftar tok. Lah, Gak ono buntute. enggak ada buntutnya ya. Terdaftar tapi gak bayar. Nah, iya. itu ibarat kan berarti anggota pasif ya, Iya. mungkin ya. Nggak Iya. ngerti mau asal bayar aja, yang penting jadi kartu anggota tapi nggak Iya. tahu kemanfaatnya apa. Lah, Betul, ini betul. dari saat ini masih 179. Lah, ini masih kami menghimbau di bulan depan ini saya berharap juga naik ya. Yang bisa mungkin yang masih belum melek tentang teknologi ya, Iya. kami bantu di kantor Alfi. Kita juga ada teman-teman dari sekretariat yang juga bisa bantu untuk Kira-kira apa Mas? Kenapa mereka tidak mendaftar atau lambat mendaftar atau bagaimana? ya mungkin satu mungkin tidak ketahuannya atau menganggap ketidaktahuannya begini Pak, mungkin ada ini kok ada sistem ribet. Mungkin juga begitu. Gitu ya. Tapi kami masih tetap optimis karena itu tadi adanya pendampingannya dari sistem dan melalui media sekarang ini yang kita sekarang lagi bicara pojok podcast ini kan. Ya saya berharap juga nanti kan dilihat mungkin dari YouTube. Oh ini sebenarnya kita juga sudah ada bikinkan tutorialnya. Dan secara YouTube bagaimana cara masuknya. Yang sudah ada ya? Sudah ada. Sudah. Atau mungkin ada sisi yang lain gini Mas. BE gitu. BE mungkin tidak merasa ada peran Alfi atau kurang merasa peran Alfi sehingga gur digawe daftar tok kayak persyaratan untuk sesuatu kan gitu. Iya. Mungkin juga ada persepsi itu. Oh gitu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat kalau rugi nggak gitu. mau ikut dengan yang terbaru sekarang karena peraturan-peraturan Ibu Ima ya. Peraturan-peraturan sekarang banyak yang update. Nah, kita ini dari asosiasi pasti terdepan nih mendapatkan informasi. Lah, terus ada kebijakan-kebijakan di bandara, di kepelabuhannya lah, atau lagi berkaitan dengan otoritas. Nah, ini sayang kalau ini sekarang udah dirubah semua ya. Dirubah semuanya. Dan Alfi betul-betul jadi rumah logistik. Sumber informasi, sumber ilmu, sumber bisnis. Betul. Nah, dulur-dulur ya gitu di pojok Perak ya. Di Ngoprak ini memang kita berasosiasi berkomunitas memang manfaatnya apa sih kan ngono. Takone ngono biasa. Takone gitu. Nah, sekarang Alfi ini dengan adanya podcast, dengan rumah logistik, dengan semua informasi terupgrade. Di podcast ini kita tahu semua ya Mas Heri ya, Bu Bendum ya, bahwa ini sudah menjadi sentral informasi. Betul. Tentang regulasi, nanti kita hadirkan teman-teman regulator. Kemudian terkait sama update operator. Pelabuhan kah, airline kah, pengangkut kah, tracking kah dan lain-lainnya. Kita hadirkan Mas. Pastinya. Nah itu. Jadi ini memang pembaruan yang harus dijalankan saat ini yaitu. Dan mungkin satu Pak Eko. Mungkin di tempat Alfi sekarang juga ini adalah tambah ilmu. Nah, tambah ilmu. Karena teknik logistik itu tambah berkembang. Gak jagoan lokal, udah jagoan global kudu ngono. Aja begitu Pak. Jadi memang di Alfi ini ada ya tetap di standar sekolahnya kita kan tetap ada plat BPJK. Iya. Ada DG. Iya. Ada basic cargo, basic forwarding. Iya. Banyak. Ini di sini nggak hanya pimpinannya aja, tapi para juga operator, staf pelaksana itu juga harus di-upgrade-nya lah. Keren. Rumahnya juga di sini. Ini anggap sebagai anchor-nya nih. Anchor-nya bahwa Alfi ini apa kemanfaatannya ya ini. Ya ini mungkin selama ini hanya taunya dari lembaran aja Pak Iko, mungkin majalah. Ya mungkin bisa tersampaikan. Jurnal itu masih ada. Lembaran apa sih ngomong tadi nyinggung lembaran ya? Iya, majalah. Sekarang kita bisa gaya Pak Iko. Oh ngono. E-paper. Paperless tulisan yo. Paperless. Nah, ini bisa bagi para anggota dan juga pemirsa juga bisa dilihat juga. Ya. Melihatnya di mana sih? Nah, lihatnya di mana? Jelas no Mas. Jelas no Mas. Bisa melalui websitenya Alfi di www.alfijatim. Tulis nanti muncul di sini ya. .org. Itu teman-teman juga bisa ngelihat di situ, nanti juga banyak informasi sekali di situ. Dan juga nggak lupa nanti mungkin dari Bu Bendum ada
suka promo sesuatu, nanti bisa sampaikan Bu Pendem yang akan menjelaskannya. Tapi yang penting saya mengawali dari sistemnya dulu. Dengan sistem yang sudah kita bikin, saya berharap juga rekan-rekan semuanya bisa memanfaatkan, sambung rasa, sambung silaturahminya bisa kena semuanya kan itu. Nggak hanya kepentingan pengurus, tapi kepentingan semuanya yang menggunakan. Mungkin juga Pak Iko di situ juga yang dari mungkin pemirsa yang masih belum anggota Alfi juga bisa ngelihat sih siapa sih anggota Alfi Jatim itu. Bukan bahkan nggak Alfi Jatim aja, yang di luar Jatim siapa bisa ngecek di situ ya. Ngecek di situ. Kevalitannya seperti apa anggota ini karena menjadi anggota Alfi itu juga memberikan manfaatan kita menjadi seperti kita itu terregistrasi dengan baik, bukan abal-abal gitu loh Pak. Secara legal jelas. Secara legal jelas kan gitu loh. Pajaknya jelas. Harus kan memang kita harus wajib pajak itu Bu, ini ngomong pajak ini saya kan bulan-bulan pajak nih kan gitu. Nyelenteng didik gitu. Saya mau nambahkan Mas Iko, sebenarnya jadi kalau dari sisinya bendahara sebenarnya di tahun baru ini 2023 ini sebenarnya anggota yang sudah membayar itu sudah ada. Kalau tadi Pak Erik dari sisi registrasinya kan 179 dari 1000 sekian. Iya. Sementara sebenarnya yang sudah aktif membayar itu sudah 444 per hari ini. Loh kok iso? Nah, makanya setelah saya cek sepertinya ada kekhawatiran dari beberapa anggota. Pas nanti dataku diretas seperti itu. Jadi ini juga PR-nya WKU organisasi memastikan bahwa data anggota itu aman karena kita yang memagari bahwa data kita itu tidak sampai teretas. Kalaupun toh misalnya list anggota itu kita publish, sebenarnya kan ada keuntungan. Misalnya orang-orang di luar sana mau pengen mengetahui anggota Alfi Jatim. Nah, sebenarnya itu malah itu kita publish. Iya, sebuah keuntungan buat anggota. Betul. Dan dari klasifikasi kita kan sudah jelas. Misalnya ada yang nasional dan ada yang internasional. Dengan mengetahui siapa saja sih anggotanya Alfi, sebenarnya di situ keuntungan buat kita sebagai anggota bahwa nama kita dikenal di luar. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir bahwa data perusahaan Bapak Ibu sekalian akan diretas karena otomatis terpromosikan. Iya, menurut saya sebenarnya terpromosikan karena sebenarnya kalau urusan data itu dimanapun bisa didapat dari instansi terkait dan lain-lain. Jadi saya pikir buat anggota yang belum registrasi akan lebih baik segera meregister karena sebenarnya para pengurus ini juga menjalankan hasil Komisi A dan Komisi B pada saat Muswil kemarin. Salah satunya terkait sama data anggota. Iya, betul. Jadi kita harus membarui. Ya, jadi dari kami ingin menghimbau kepada semua anggota Alfi, nggak usah takut-takut bahwa data Anda itu akan diapakan gitu ya. Jadi termasuk seperti itu. Termasuk salah satu penyebab yang belum registrasi. Salah satunya. Jadi memang karena yang sudah antara yang berbayar, yang sudah bayar sama yang re-register kok belum seimbang seperti itu. Mungkin saya meyakinkan karena saya di sisi IT-nya, mungkin saya kepada rekan-rekan anggota memang jangan khawatir. Memang sebenarnya benar tadi Bu Pendem menyampaikan Pak Iko bahwa harusnya nggak perlu kekhawatiran yang berlebihan. Nah ini kita merubah paradigma ini Pak Iko. Ya kita juga harus perlu teman-teman juga harus mensupport karena kalau registrasi dan secara data benar ini berarti kan perusahaan ini terverifikasi dengan baik. Data itu bukan untuk siapa-siapa, tapi ya untuk rekan-rekan sendiri kan itu. Ya ini yang saya berharap pada rekan-rekan semuanya juga jangan menjadikan ini pagar, tapi pagarnya dibuka, bisa mensupport Alfi untuk 5 tahun ke depan dengan data yang valid dan semua nggak ada
salah-salahan Pak Eko. Iya. Berarti kan istilahnya bukan saya mencari salah yang benar, tapi sama-sama dituntut kita untuk lebih maju. Ini kan titipan Muswil ya. Muswil. Iya. Titipannya Bapak Ibu anggota semua. Semua. Yang pengen tahu datanya valid. Lah iki wis ono kok gak nang divalidasi gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ini ngomong organisasi, pembenahan sistem ya kan, kemudian terkait sama pendidikan dan latihan itu tadi sudah disinggung juga. Betul. Nah, Bu Bendum terkait sama anggaran atau terkait sama dana-dana yang lain-lainnya, otomatis laporan-laporan keuangan itu sudah terdata atau tersampaikan terpublishkan atau bagaimana? Ya, jadi terus terang di kepengurusan periode Pak Wibi, saya juga mengucapkan terima kasih ya sama ketum kita satu ini, karena masih barusan diangkat jadi ketum aja, langkahnya sudah sangat cepat. Gaspol, sehingga pengurus-pengurus yang lain itu harus seirama dengan beliau. Jadi kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kita itu untuk masalah pembayaran ya. Jadi untuk masalah pembayaran dulu kita selalu nagih gitu ya. Kami harus datang ke satu persatu anggota yang sebegitu banyaknya. Padahal pada saat kita nagih belum tentu juga langsung melakukan pembayaran. Jadi ini juga terima kasih kepada WKU organisasi Mas Erik yang memikirkan itu. Juga, iya. Jadi pembayarannya itu sangat mudah. Jadi buat Bendum itu nggak ada alasan kalau anggota itu, oh saya kesulitan pembayaran, karena kita sudah menyiapkan pembayaran melalui virtual account Bank Mandiri. Kemudian pembayaran yang lain bisa dilakukan di Indomaret, di Alfamidi, pakai Dana bisa. Sampai sakmono nih. Iya. Pakai OVO bisa. Ini itu kalau kan, ngomong OVO, Dana itu kan sudah milenial ya. Public payment. Berarti nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Apalagi WKU-nya ini kan milenial ya. Jadi sudah bisa menyesuaikan permintaannya Bu Bendum bahwa pembayaran itu tidak ada kendala. Tidak ada alasan, oh soalnya nggak ditagih, soalnya nggak ini. Jadi kita sebenarnya meminta partisipasi kepada para anggota untuk proaktif ya. Jadi kalau kemarin sebenarnya sudah meminta kepada pengurus, ini loh tugas yang harus kamu laksanakan, hei pengurus. Nah sekarang kami yang sudah meladeni permintaan semua anggota. Jadi sebaiknya juga direspon dong dengan baik. Jadi nggak ada alasan. Apalagi pembayaran itu juga periodikalnya itu kita atur. Mau 1 bulan sekali bayar, oke. Setahun sekali juga mau boleh. Nggak repot-repot, biar adminnya cukup kena sekali, setahun sekali, oke. Tapi 3 bulan boleh ya Bu ya? Oh ya janganlah. Jadi di depan dong kan gitu. Masa perusahaan Alfi bayarin nang buri. Iya, jadi bayar setahun di depan atau 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, begitulah Mas Iko. Jadi biar organisasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Betul. Jadi memang Pak Ketum ini kan ekspres nih jalannya. Betul. Kan? Jadi pertama kali langsung dapat mandat SK ya? Gaspol. Mungkin teman-teman yang di sekitar Perak kalau melintas di Perak Barat itu sudah bisa melihat langsung. Mbok yo mampir kan gitu. Nah, bisa mampir di sini, tinggal janjian sama pengurus, ngopi-ngopi di sini kan boleh kan gitu kan. Iya, boleh. Lihat situasi. Bagaimana dulunya ruangan di lantai 2 ini dulu gimana? Mangkrak dan angker. Dan bocor, Pak. Nah, kemudian totally direnovasi. Bocornya dibenahi, kemudian kita buat studio ini. Studio ini tempatnya di lantai 2. Lantai 2 dan lantai 2 ini termaksimalkan buat pertemuan juga bisa. Sangat bisa sekali. Dan kemarin sudah ada sosialisasi NLE yang kita hadirkan dari pusat ya, dari Badan Lembaga Logistik Ekosistem ya, National Logistik Ekosistem Jakarta. Nah, di sini bisa dihadirkan yang audiens yang hadir dan kemudian narasumbernya ada di studio, ini bisa dijalankan dengan bagus. Betul. Nah, itu tentunya juga bagian dari planning rencana program kerja dari pengurus yang sekarang ini dan cuma sudah dipercepat duluan.
Karena duitnya belum ada, gini-gini. Tapi udah dieksekusi dulu. Sudah dibentukkan. Sudah dibentuk. Nah, jadi sudah dibentuk seperti ini. Ini yang kita apresiasi, Pak Ketum dan semua pengurus jangan respon. Nah, tinggal anggota nih. Anggota. Mungkin bisa tambahkan satu. Monggo. Jadi setelah registrasi tadi sudah dilaksanakan. Ya. Ini kan saluran informasi kan sudah dibuka lebar sekali. Terbuka. Dengan medsosnya mulai dengan IG, Facebook, YouTube, nah, dengan podcast, dengan e-magazine. Ini juga ada salah satu komunikasi yang kita juga ada namanya WA Group, masih ada kita, Pak. Oh iya, WA Group. Ini saya juga pesan kepada rekan-rekan semuanya, dengan adanya kita tarik data dari sistem yang sudah registrasi, kita akan memfilterisasi juga WA yang akan masuk di situ. Bagi teman-teman anggota yang belum registrasi, nanti jangan protes juga, nggak akan yang belum registrasi. Yang belum ya Pak. Nanti registrasi masih ya. Daftar ulang ya. Daftar ulang. Iya, secara online. Di akhir bulan ini kami yang lama akan kami tutup, diganti rumah yang baru WA-nya. Itu yang WA yang baru. Grup yang baru dengan nama WA-nya nanti Rumah Logistik, Pak. Grup WA-nya Rumah Logistik. Jadi akan tersaring mana yang betul-betul sebagai anggota, mana yang tidak. Mungkin per kapan, Pak Ari? Per akhir bulan Maret ini. Saiki tanggal piro yo? Sekarang kalau nggak salah tanggal 28. Berarti kurang berapa hari, Pak? 3 hari 4 hari lagi. Ya. Lur, petang dina mana Lur? Dan ini sudah pernah disosialisasikan sebelumnya ya, bahwa kita akan segera pindah WA group. Sehingga teman-teman ya tolonglah bantu untuk segera registrasi kalau pingin mengikuti kegiatan-kegiatan atau berita-berita dari Alfi. Grup yang lama di close. Akan di close. Yes. Cuma waktunya mungkin bertahap. Atau mungkin automatically. Ojo golek mana Lur. Jadi segera re-registrasi secara online 3 hari ke depan batasnya. Anda tetap akan dapat akses update semuanya yang diperlukan Bapak Ibu semuanya ya, buat anggota terkait sama logistik. Tapi tadi ada yang perlu disampaikan juga. Itu yang anggota yang lama. Tapi bagi yang belum menjadi anggota. Oh ya, ini yang tadi diperuntukkan untuk anggota lama. Ya. Bagi yang belum atau dari daerah lain, Alfi, yang daerah lain yang mau buka di luar Jawa Timur, Surabaya, mau buka di sini, bisa langsung segera join. Nah, gitu. Nggak perlu ribet. Ngisi data lagi secara online. Sat langsung jangkep. Yang penting kembali lagi, yang penting bayar administrasinya. Jangan lupa Pak Iko, itu yang penting. Oh iya, ngomong Bu Bendum ini ngomong duit dah ini. Iya, sebenarnya Alfi Jatim itu sudah cukup berbeda dari yang lain loh Pak Iko. Kami sangat mengerti bahwa kalau misalnya sudah menjadi anggota di Alfi Jatim, Alfi yang lain, kemudian mau masuk ke Alfi Jatim, itu administrasinya, uang pangkalnya tidak sebesar kalau mau masuk anggota Alfi. Jadi ada nilai khusus. Karena apa? Kita juga menghargai bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar di DPW yang lain, sehingga apabila mau masuk ke Alfi Jatim, daripada ndelik-ndelik tidak jadi anggota Alfi ya, jadi lebih baik didaftarkan saja dengan cukup referensi dari Alfi yang pada saat itu buka. Jadi Alfi Jatim sangat welcome. Itu masih banyak ya, Bu? Teman-teman logistik ya, perusahaan-perusahaan logistik yang kantor pusatnya di kota yang lain, di sini beroperasional, belum mendaftarkan sebagai cabang itu belum. Ya, kemarin saya ketemu dengan beberapa anggota, ternyata mereka berpikir bahwa uang pangkal yang akan dibayar dengan masuk Alfi Jatim itu akan sebesar masuk awal. Begitu ketemu sudah kita jelaskan. Lebih murah ya. Solusi. Kami beri solusi karena daripada pekerja logistik tapi tidak bergabung di Alfi Jatim kan tambah kurang informasi. Ada apa-apa nanti kita juga. Betul. Iya, begitu Pak Iko. Bisa diingatkan untuk registrasi awal buat anggota baru Bu Bendum
Tetap sama ya dengan yang sebelumnya daftar biaya registrasinya. Kami tidak menambah Dan dari mengurangi. jumlah yang sudah ditentukan. Yeah. Nah, memang kenapa harus ada uang pangkal? Yeah. Karena kita ini organisasi ya. Betul. Jadi memang perlu dana untuk perputaran roda organisasi kita. Jadi bayarnya berapa, Bu? kalau untuk domestik 20 juta. Perusahaan lokal itu ya? Kalau internasional, Perusahaan internasional 25 juta. Bedanya kan pasti kan perusahaan lokal dan perusahaan internasional. Iya, Oke. itu aja. 20 dan 25 juta, sedangkan untuk yang member dari wilayah lain masuk di Jawa 5 Timur juta saja. 5 juta lur. Iya. 5 juta karena memang banyak saya lihat memang teman-teman ya di sekitaran Juanda atau di Perak juga. Alhamdulillah dengan adanya 5 juta itu ya lebih baik bergabung daripada berada di luar dan tidak tahu informasi tentang kita seperti itu. Sebenarnya benefitnya ya, keuntungan berorganisasi dalam peran organisasi ini yang kita kedepankan kan itu kan. Iya, betul sekali. Masalahnya seperti Pak Iko ketahui juga kan, kalau misalnya ada peraturan-peraturan baru, para instansi menghubunginya ke kita dan kita yang meneruskan informasi tersebut ke seluruh anggota. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi deh join di Alfi. Jadi kita wujudkan bersama. Betul. Tempat ini memang menjadi rumah logistik. Iya, rumah betul. logistik, dan melalui podcast. Ini salah satu tuh bentuk sosialisasinya. Betul. Dan sosialisasi informasi apapun yang kita sharekan kepada para anggota. Para anggota lulur. Para anggota gitu. Yang belum anggota segera gabung. Terima kasih Mbak Ima, Mas Erik. Ini Ya. sangat informatif sekali. Oke. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Boleh. Monggo Mbak Ima. Iya. Maklum ya, namanya juga bendahara. Nggih. Tugas bendahara salah satunya adalah menggali dana yang menggali dana Potensi. yang ya semua untuk organisasi ya. Yeah. Jadi kami kemarin dengan membangun podcast ini otomatis kan mengeluarkan dana. Betul. Otomatis dong harus kembali modal. Betul. Ya. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah memberikan dana untuk terwujudnya podcast ini, terutama juga anggota-anggota Alfi, antara lain PT Continental, DMK, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, agar organisasi kita bisa berjalan dengan lancar dan menyuarakan informasi secara berkelanjutan. Dan podcast ini juga bermanfaat Pak Iko, betul. karena kalau sudah dibangun dengan ratusan juta, kemudian tidak ada yang memanfaatkan kan juga percuma. Jadi kami dari Alfi itu nanti atau mulai saat ini ya, ibaratnya kita sudah bisa membantu anggota. Mungkin ada yang mau mempromosikan produk-produknya atau yang lain. Di sini kita punya paket untuk podcast ya. Ada yang spotnya itu 60 detik, ada adlib 60 detik juga, atau mini talk show. Jadi perusahaan-perusahaan anggota yang akan mempromosikan produknya, ingin mempromosikan bisa, service produknya, daripada di media yang lain mungkin kurang tepat. Kadang anggota sama anggota itu belum tentu tahu loh produk dari masing-masing. Misalnya DMK ini produknya apa saja. Ya monggo Mas Erik bisa dimulai promosi dari PT-nya ya. Siap. Jadi Bu, paketnya ada. Langsung aja berarti penasaran nih takone piro yang promosi nang ngene Alfi kan gitu. Range aja Bu sampaikan. Range-nya ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara 1,5 sampai dengan 5 juta. Karena semua kan tergantung detik-detik. Betul. Waktu yang diperlukan. Iya, waktu yang diperlukan, dan itu nanti kita kan juga bisa masukkan di YouTube. Jadi mau diulang-ulang bisa di-share, dimonetisasi juga bisa. Iya. Jadi kita dari Alfi Jatim ini ya salah satu untuk sumber dana baru ya. Kalau sumber dana
yang saat ini sudah jalan ya tentu Dari saja iuran. dari iuran anggota yang dari beberapa tahun sudah nggak naik-naik. Tapi kami juga tidak ingin naikkan untuk saat ini karena kami sudah sangat mengerti kondisi yang ada. Makanya kami menggali potensi, Mas Iko. Yang lain. Jadi, menggali potensi yang lain ya, tidak dengan menaikkan iuran. Sebenarnya kalau misalnya mau, oke, iurannya dinaikkan seperti itu. Tapi kami tetap melihat kondisi dari para anggota, Betul. biar juga terbantu. Nah, ini bagus nih. Jadi dulur-dulur pelaku logistik anggota Alfi mempromosikan produk servisnya, perusahaannya melalui acara di sini. Boleh podcast interview seperti ini, ngobrol-ngobrol, atau mau presentasi paketannya bisa. Iya, Ya, bisa. bebas ya. Formatnya bebas. Bebas. Mau dibuat iklan juga boleh. Karena kita udah lengkap SDM dan alat-alatnya semuanya. Dan kalau nanti dibuat acara yang memang podcast, kita memang ada yang program namanya itu namanya adalah profil anggota. Program profil anggota itu tinggal judulnya apa? PTMSA misalnya kan gitu kan. Atau DMK atau apa dengan spesialisasi masing-masing produk Iya, servisnya. betul. Kan ini yang perlu disampaikan. Nah, tinggal itu nanti dikemas dengan bagus, diedit dengan bagus oleh tim kami. Tim podcastnya Alfi Jawa Timur. Nah, nanti dikemas tinggal di-share. Oh ya, saya tambahkan. Yeah. Jadi selaku bendahara itu kayaknya nggak tega kalau misalnya akan memberlakukan tarif umum dengan anggota. Jadi untuk anggota tetap ada tarif khusus. Oh, siap. Iya, jadi nanti kalau misalnya tarif umum itu nilainya 1,5 misalnya, ya untuk anggota itu nanti harganya lebih khusus seperti itu. Menarik Itu juga, untuk menarik gitu. Khusus anggota. Apa? Ya, untuk anggota berarti kan juga ada benefit gitu. Ya. Seperti itu. Ya, keren. Mantap. Ini benefit yang lain nih buat anggota. Dan ini memang rumah logistik itu termaksimalkan jatuhnya. Betul, Pak Iya, Ika. betul. Semoga lebih bermanfaat. Mungkin ada sesuatu titipan terakhir dari Bu Bendum atau Mas Erik. Oke, mungkin saya sekali lagi mengingatkan kepada para anggota, manfaatkan sebaik-baik mungkin rumah logistik kita ini, asosiasi kita yang tercinta ini. Segala informasi tentang peningkatan SDM, tentang peraturan terbaru, manfaati media yang sudah kita bentuk. Secara tadi Bu Bendum menyampaikan beriklan nggak hanya melalui mungkin hanya podcast, tapi juga melalui websitenya kita, YouTube-nya kita, majalah papernya kita, semua sekarang dipakai. Itu sangat mungkin anggota sama ke seluruh masyarakat akan tahu. Dan jangan lupa berapa diklat-diklat yang ada bisa diikutin. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini sistem yang sudah terbentuk secara rapi dari sisi BK organisasi yang juga mensupport semua pengurus dan anggota agar kedepannya kami ingin juga support selalu. Ya, buat anggota. Nah, Bu Bendum ada tambahan? Ya, kalau dari saya sebaiknya kita kan sudah tergabung nih di Alfi. Daripada kita ribut saingan masing-masing yang belum tentu akhirnya mendapatkan benefit bersama, lebih baik sesama anggota itu kita saling berkolaborasi. Jadi mari kita maju bersama dan lebih baik kalau pengen tinggi tidak usah menjatuhkan yang lain gitu. Tapi kita sama-sama mengajak bersama-sama maju. Keren. Ya, jadi dari saya itu Pak Iko. Kolaborasi. Jadi berkolaborasi untuk mendapatkan maksimal solusi. Di ujung waktu ini yang memang harus kami sampaikan karena waktunya bergerak terus nih kan gitu. Dan 30 menit kita berlalu sudah diingetin. Semoga bermanfaat obrolan kita di ngobrol di pojok Perak di sore hari ini. Kita ketemu di sesi yang lain, khusus di event ini berbicara tentang organisasinya Alfi yang kekinian. Saya sebutnya begitu ya. Yes. Alfi Jatim kekinian. Dan ini menjadi top leadernya di Alfi yang lain kalau saya lihat. Betul sekali, Pak. Mohon maaf memang. Gak apa-apa sombong didik ya gitu. Gitu. Terima kasih Bu Bendum, Bu Ima, Mas Erik, Pak Wakil Ketua Umum
Dan kita ketemu di waktu yang lain. Saya Iko Sukma Handriadianto didapuk sebagai host di sore hari ini. Semoga tersampaikan dengan baik. Ada hal yang kurang tepat, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat di rumah logistik. Waalaikumsalam. Tanjung Perak tepi laut